sanggup lagi melihat keluar. Setiap pagi kami menguburkan jenazah, dan sorenya kami menggali liang kubur yang baru. Air di telaga sudah jadi debu, bahkan burung pun tak lagi bernyanyi. Dermayu kehilangan cahayanya, Paman. Hati ini seperti tersayat melihat rakyatku menjerit maratan langit. Jika doa biasa belum terjawab, maka aku sendiri yang harus mengetuk pintu langit dengan raga ini. Gusti Ratu, apa yang hendak Paduka lakukan? Tubuh Paduka sudah nampak lelah. Paman Wira, jaga gerbang kerajaan. Aku akan masuk ke sanggar pemujaan. Jangan ada yang mengganggu sampai aku mendapatkan jawaban dari Sang Murbaning Jagat. Wahai penguasa alam, aku lepaskan penglihatan, aku tutup pendengaran, aku bungkam lisan. Hamba hanya memohon satu, kesembuhan untuk bumi Dermayu. Kesembuhan ada di tanah Tiris. Carilah sumur Tiris yang tersembunyi di bawah akar pohon api-api yang meranggas. Sumur itu dijaga oleh Eyang Gandarwo Naga Tiris. Ambillah airnya, semprotkan ke angkasa agar jatuh seperti hujan. Itulah obat bagi rakyatmu. Gusti Ratu, akhirnya Paduka kembali. Rakyat sudah diambang keputusasaan. Bangkitlah, Paman. Waktu kita sempit. Aku telah mendapat petunjuk. Pagebluk ini hanya bisa diakhiri dengan air dari sumur Tiris. Sumur Tiris? Hamba sering mendengar legenda itu, tapi tak ada satupun manusia yang tahu rimbanya. Dengarlah, Paman. Pergilah ke tengah hutan di wilayah Tiris. Carilah pohon api-api yang sudah kering meranggas, yang akarnya membelit bumi, dan tertutup rumput setinggi manusia. Di bawahnya terdapat lubang kecil. Itulah sumurnya. Tapi hati-hatilah, tempat itu adalah kediaman Eyang Gandarwo dan Naga Tiris. Jika itu perintah Gusti Ratu, nyawa hamba adalah taruhannya. Hamba akan membawa air itu demi keselamatan Dermayu. Bawa pasukan terbaikmu, Paman. Siapkan bekal dan senjata. Ingat, air itu harus kalian bawa dan nantinya disemburkan dari langit laksana hujan. Pergilah, seluruh doa rakyat menyertaimu. Sendika Daud, Gusti Ratu yang berangkat sekarang. Segera berangkatlah Senopati Wirasastro bersama pasukannya. Di tengah hutan tanah Tiris yang gelap, mereka akhirnya menemukan sebuah sumur yang tersembunyi di balik akar-akar pohon api-api reges yang rimbun. Lihat itu! Itulah sumur Tiris yang kita cari! Para teman, siapkan alat kalian! Babat rumput-rumput setinggi manusia itu dan tebang pohon api-api reges ini agar sumurnya terlihat jelas. Siap! Senopati, lihat ini. Pohon ini mengeluarkan getah merah. Warnanya seperti darah manusia. Apa? Jangan takut. Terus tebang. Dermayu butuh air dari sumur ini sebagai obat. Senopati, lihat saat kapak dicabut lubangnya merapat kembali. Jalan! Apa-apaan ini? Tebang bersama-sama! Jangan biarkan pohon ini mengalah kita! Untuk pikiranku, mengapa tak ada satu
pohon yang roboh. Dermayu sedang sakit, tapi obatnya tak bisa diambil. Kita beristirahatlah dulu. Aku lelah. Wahai orang dari Dermayu, jangan sia-siakan tenagamu. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Aku adalah Gandarwo Nagatiris, penjaga sumur ini. Katakan, apa syaratnya demi keselamatan rakyat kami akan kami penuhi. Dengarkan baik-baik. Cari Kempencin di kubik ulung milik Nimas Baduran. Dari Bedulan untuk menebas rumput yang menutup akar pohon ini. Ambil pedang jongkat utara kepala Sewu milik Kiku Sangkan Cirebon untuk menebang pohon ini dan melenyapkanku. Dan bawa jimat bumbung bumbas milik Ki Ageng Tepa dari Palimanan. Yang sebagai wadah airnya agar bisa disemprotkan dari langit seperti hujan. Jika kau sanggup, barulah rakyatmu akan sembuh. Syarat yang mustahil. Semua itu pusaka milik orang-orang sakti. Tapi kita harus melapor. Pasukan, kembali ke keraton sekarang juga. Kabar dari hutan Tanah Tiris telah sampai ke telinga Ratu Nyi Lobamawati. Namun, hati sang ratu menjadi gundah mendengar syarat yang dibawa. Apa paman? Kemben Cinde, pedang kepala Sewu, dan bumbung bumbas? Itu bukan benda sembarangan yang bisa kita ambil begitu saja. Pemiliknya adalah orang-orang besar di tanah ini. Ampun Gusti Ratu, itulah permintaan penunggu sumur tersebut. Tanpa ketiga pusaka itu, pohon api-api Reges takkan bisa roboh. Ini sangat berat. Tapi kita tidak boleh menyerah. Paman hanya satu cara yang tersisa. Kita harus meminta bantuan kepada Paman Pati Wiragora di muara Sungai Cimanuk. Beliau lebih berpengalaman dalam hal ini. Bawalah surat ini. Temui Pati Wiragora. Katakan padanya bahwa Dermayu dalam bahaya. Dan kita butuh bantuan saktinya untuk memboyong ketiga jimat tersebut. Sendika Dao Gusti Ratu, kami berangkat sekarang juga. Maka berangkatlah kembali Senopati Wirasastro mengemban tugas baru.